Waduh, Abu Janda keceplosan. Yaitu Abu Janda dibayar waktu saat Pilpres 2019 yang lalu. Oh, digaji kita, digaji. Itu tapi ini harus diluruskan ya. Ini yang dipelintir kemana-mana. Ini dianggap bahwa ini terus berlangsung. Enggak, selesai Pilpres dibubarin. Udah nggak ada lagi sekarang. Jadi itu nggak benar kalau misalnya dibilang kita ini sampai sekarang masih jadi buzzernya Jokowi, itu nggak benar. Itu iya lagi zaman Pilpres, iya kita waktu itu sempat jadi influencer Pak Jokowi, tapi pasca Pilpres itu udah dibubarin. Tapi usut punya usut, Permardi Arya atau alias Abu Janda, yaitu pegiat media sosial, sudah berlangsung sangat lama sekali, yaitu pada tahun 2015. Permardi Arya mengaku ketika banyak fitnahan terhadap Presiden Joko Widodo pada kala itu, akhirnya pun dengan kreativitasnya Permardi Arya, akhirnya terus membela Joko Widodo. Dan akhirnya pun pada tahun 2018, Abu Janda atau Permardi Arya berkat keberanian dan juga kreativitasnya, akhirnya pun Permardi Arya ditunjuk menjadi tim sukses. Dia menjadi influencer atau orang awam menyebut dirinya buzzer. Dan Permardi Arya pun atau Abu Janda pada waktu menjadi tim sukses mengaku dibayar bulanan. Ya, katanya sih besar, tapi dia tidak menyebutkan nominalnya. Itu menjadi tim sukses pada tahun 2019 yang lalu. Perlu digarisbawahi, ya siapa sih yang tidak dibayar pada waktu menjadi tim sukses? Sebut saja Pak Erick Thohir. Bener, Pak Erick Thohir menjadi ketua tim sukses tidak dibayar. Tetapi sekarang kan menjadi menteri. Khusus yang dibayar seperti contoh Permardi Arya, Denny Siregar dan lain sebagainya itu dibayar bulanan. Ya, tetapi setelah Pilpres 2019 berlalu, ya sudah putus kontrak alias sekarang tidak dibayar. Tetapi memang pada dasarnya pegiat media sosial Abu Janda dan Denny Siregar adalah selalu meluruskan kebijakan pemerintahan dari buzzer sebelah yang selama ini terus menyudutkan dan memelintir-melintir berita tentang kebijakan pemerintah selama ini. Maka Denny Siregar pun dan juga Permardi Arya sampai saat ini pun terus mengawal program-program pemerintah walaupun saat ini sudah tidak dibayar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Waduh, Abu Janda keceplosan di WR Jokowi waktu Pilpres. Permardi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak 2015 lewat nama fiksi Abu Janda. Dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme ISIS dan radikalisme yang berkembang, khususnya di media sosial. Tak cuma itu, belakangan dia juga aktif menyerang balik pihak-pihak yang dianggapnya kerap menyerang Presiden Jokowi. Simpati itu tumbuh karena dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak difitnah. Sejak Pilpres 2014, Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak difitnah dalam sejarah politik Indonesia, kata dia dalam belak-belakan yang tayang di detik.com Senin 1 Februari 2021. Mungkin karena kreativitas, keberpihakan, dan keberaniannya itulah pada 2018, tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung. Dia menjadi influencer atau orang awam, kerap menyamakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Permardi Arya alias Abu Janda ini mengaku dibayar bulanan dengan nominal yang besar. Tapi dia tak menyebut berapa besaran rupiah yang diterimanya itu. Pokoknya yang benar-benar jackpot itu istilahnya ya disitulah. Sebelum-sebelumnya asal bisa makan syukur, kata Permardi Arya berseloroh. Selain honor bulanan, selama kampanye dia ikut keliling ke berbagai kota di tanah air, bahkan hingga ke luar negeri. Iya, saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan Jepang.
ujar lulusan Universitas Inggris itu. Tapi begitu Pilpres selesai, Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir. Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah masih tetap jadi booster. Itu nggak bener, kita dah dibubarin imbuhnya. Karena telah menerima honor bulanan yang besar, Permadi Arya mafhum bila dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN seperti anggota tim sukses yang lainnya. Juga kita ketahui jagat Twitter diramaikan dengan berbagai kabar seputar demo besar-besaran yang terjadi sehari sebelumnya. Dari kabar soal ambulan Pemprov DKI diamankan karena membawa batu. Kabar itu disampaikan oleh akun resmi kepolisian di Twitter TMC Polda Metro. Polri amankan 5 kendaraan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di dekat gardu tol Penjombongan Jalan Gatot Subroto. Demikian kicau TMC Polda Metro Jaya. Namun yang menambah gempar warganet, kabar itu ternyata lebih dulu disampaikan oleh akun Twitter Denny Siregar sekitar pukul 1.24, sejam lebih dulu dari polisi. Yang lebih mengherankan lagi, kicauannya di TMC Polda Metro dihapus dari lini masa. Polisi kemudian mengaku salah tuduh. Para medis di ambulan itu tak ada yang membawa batu. Batu, kembang api, dan bensin dibawa oleh massa yang berlindung dalam ambulan. Tak berhenti di situ, yang tambah membuat heran, polisi mengaku salah tapi membela Denny Siregar. Bagi Anda yang tak mengikuti isi politik di Twitter, Denny Siregar adalah pendukung Presiden Joko Widodo yang kini rame-rame dianggap sebagai booster istana dengan 617.000 pengikut. Kicauan Denny yang isinya selalu membela kebijakan pemerintahan dipercaya dan diamini ribuan warganet Indonesia. Namun, bagaimana Denny bisa mendahului polisi soal video ambulan itu? Apakah benar ia booster yang memang dibayar untuk membela pemerintah dan aparat di dunia maya? Denny mengaku kicauan soal ambulan itu asli dari lapangan ketika kejadian. Ia membantah tudingan bahwa kejadian itu hoax, sama dengan yang diupload TMC Polda. Cuma sebagai akun resmi, TMC harus melalui proses sebelum upload. Beda dengan saya yang bisa upload ketika sudah dapat konfirmasi validasi berita. Ini hanya masalah prosedur saja kok. Beda prosedur akun independen dan akun resmi, kata Denny Siregar dihubungi beberapa waktu lalu. Kendati demikian, Denny enggan mengungkapkan diri dari mana ia mendapat video itu. Ia juga membantah dirinya adalah booster istana, seperti yang selama ini dianggap khalayak warganet. Saya juga nggak ngerti istilah booster dari mana. Booster itu kan orang. Kalau saya sih lebih comfort disebut sebagai influencer, ujar dia. Sebelum akunnya dipersoalkan soal ambulan, Denny juga ramai dikritik karena mendukung RUU KPK. Ia tak sejalan dengan sikap koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa yang menolak KPK dilemahkan lewat revisi undang-undang. Denny meyakini adanya radikalisme yang tumbuh di KPK. Ia menyebutnya sebagai kelompok Taliban. Dukungan terhadap revisi undang-undang KPK itu murni pendapatnya. Denny mengaku ia tak dibayar untuk itu. Ketika saya menulis di media, ia dibayar, tapi untuk di Twitter tidak. Tidak ada titipan, kata dia. Di tengah ramainya perdebatan di media sosial soal kebijakan pemerintah dan langkah parlemen, muncul pula isu soal booster istana. Beredar foto sejumlah pegiat media sosial berkumpul, ada Denny di foto itu. Keterangan foto yang diunggah akun sewot.com menyebut nama Yusuf Muhammad, kata kita, Abu Janda, Aldi Alkesar, Papih Nugraha. Info seputar Presiden, redaksi Indonesia, Eko Kuntadi, komik kita, komik pinggiran, Habib Ting, Salman Faris, dan sewot.com sendiri. Semua datang dari berbagai daerah memenuhi panggilan kakak pembina, tulis sewot.com. Denny membenarkan pertemuan itu. Saat itu mereka berkumpul untuk berkoordinasikan materi kampanye Jokowi di media sosial. Denny mengaku mereka tak dibayar untuk itu. Memang buat saya seharusnya kita begitu kampanye. Pihak lawan juga begitu, semua punya agenda membela yang dipilihnya, ujar Denny. Hal yang sama diungkapkan Papih Nugraha, aktivis media sosial. Papih menyebut sosok kakak pembina mengacu pada siapapun di sana yang paling jago membuat konten. Berbeda dengan Denny, Papih mengaku dalam pertemuan itu ada sejumlah uang yang diberikan tim kampanye untuk mereka. Namun, uang itu sebatas ongkos operasional dan upah bagi mereka. Kayak misalnya Ninoi Karundeng, dia mengaku digaji 3,2 juta. Kan memang sebagai booster ada imbalannya lah. Gajian semua pasti ada, bohong kalau dibilang nggak ada, ujar Papih. Setelah Pilpres, menurut Papih, para pegiat media sosial, media pendukung Jokowi tak lagi terorganisasi seperti saat kampanye. Kesamaan isu yang diangkat para booster pendukung Jokowi karena memang mereka pendukung Jokowi garis keras. Karena kita dipersatukan dengan kepentingan yang sama, sehingga kita seolah-olah sama narasinya, kata Papih.
Soal ada atau tidaknya akun lain yang saat ini dibayar untuk membela pemerintah di media sosial, baik Denny atau Pepi mengaku tak tahu soal itu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut booster pendukung Presiden Joko Widodo yang tersebar di media sosial tidak dibayar. Ia membantah kantor staf kepresidenan yang pimpinnya menjadi pimpinan para booster dari Jokowi. Tak hanya itu, ia juga sependapat bila booster semua pihak di media sosial agar ditertibkan. Selain menyebut buzzer Jokowi tak dikomando, Muldoko juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak membutuhkan dukungan yang destruktif dari para busernya. Muldoko mengamati bahwa selama ini buser Jokowi kerap melemparkan kata-kata yang tak layak didengar dan tidak enak di hati. Yang diperlukan adalah dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif, kata Muldoko di Istana Kepresidenan Jumat 4 Oktober 2019. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Aditya Irawati juga memastikan booster istana secara resmi tidak pernah ada. Booster istana ini kan istilah yang diciptakan oleh netizen sendiri. Kita itu secara ofisial, kita nggak pernah ada booster istana, ujar Adita ditemui di sela gelaran Cyber Kreasi di Jakarta Sabtu 5 Oktober 2019 yang lalu. Seperti dikutip di Antara, namun ia tak membantah bila terdapat sebagian pengguna media sosial yang membentuk suatu blog secara militan untuk mendukung pihak tertentu. Blog-blog tersebut ada yang bersifat organik, asli manusia bukan mesin, dan ada juga yang bersifat anorganik dengan militansinya. Blog yang bersifat organik membela apa yang menjadi program ataupun keputusan dari pemerintah. Menurut dia lagi, di antara mereka yang organik, sebagian besar ialah relawan yang biasanya mereka tanpa perlu ada instruksi. Aditya menghimbau agar mereka yang militan untuk menahan diri, karena saat ini yang terpenting adalah bersatu dan fokus dalam pembangunan.